Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nur Aida, SPDSD, selaku Kepala Sekolah TK Negeri 1 Pinalake. Yang saya hormati guru-guru dari kelompok A dan kelompok B. Dan yang saya hormati seluruh orang tua murid yang mewakili pada hari ini dari kelompok A dan kelompok B. Saya mohon izin sebelumnya karena kegiatan hari ini akan direkam. Apakah boleh, Bu? Boleh. Terima kasih. Untuk hari ini kegiatannya yaitu saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Jadi di sini maksud dan tujuan saya bukan untuk mengajari atau menggurui ibu-ibu sekalian. Saya hanya mau menyampaikan salah satu tugas yang diberikan kepada saya dalam pendidikan calon guru penggerak tentang aksi nyata diseminasi budaya positif yang akan diterapkan di sekolah. Baik, saya akan mulai. Budaya positif sangatlah penting untuk pengembangan anak-anak kita yang ada di sekolah. Anak dapat memiliki karakter yang kuat, kemudian sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi dalam hal ini kita harus mengembangkan budaya positif di sekolah. Jadi ada beberapa aspek nanti yang termasuk dalam profil pelajar Pancasila. Itu ada bernalar kritis, kreatif, mandiri, gotong royong. Kemudian mereka juga mengenal tentang keimanannya ya di situ. Jadi nanti masuk semua di dalam kegiatan ini. Nah, di sini ada 6 materi yang akan saya sampaikan tentang budaya positif. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukum, dan penghargaan, restitusi. Lalu ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Lalu ada 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Di sini yang pertama adalah tentang disiplin positif. Jadi dalam menerapkan disiplin positif, kita harus memandu murid bagaimana supaya mereka bisa mandiri dan bertanggung jawab dalam melaksanakan keyakinan kelas. Jadi tujuannya adalah membuat murid-murid ini bisa disiplin dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, jadi di sini murid melakukan hal baik bukan karena terpaksa, tetapi karena kesadaran dari dalam dirinya. Ada 2 motivasi, ada motivasi diri yang salah dan ada yang tepat. Jadi di sini yang salah adalah karena menghindar dari hukuman atau rasa tidak nyaman. Kemudian ada untuk mendapat penghargaan dari orang lain. Nah, lalu di sini motivasi diri yang tepat untuk menjadi diri mereka yang harapkan sesuai dengan gambaran peserta didik percaya. Jadi ada 2 ya ibu-ibu. Ini adalah keyakinan kelas. Nah, jadi keyakinan kelas ini dibuat dan disepakati bersama antara guru dan murid. Ini biasanya bersifat umum atau universal dan mudah untuk dimengerti oleh anak. Lalu diingat juga oleh peserta didik itu. Ini bisa diterapkan di lingkungan sekolah ataupun di dalam kelas. Ini adalah contoh keyakinan kelas yang dibuat di sekolah. Jadi di sini kita menggunakan bahasa yang positif. Yang pertama, bereskanlah mainan setelah digunakan. Misalnya, jangan berantakan. Nah, jadi di sini kita ganti kata-katanya menjadi bereskanlah mainan setelah digunakan. Karena itu kata-kata yang lebih positif. Sama seperti jangan buang sampah sembarangan. Kalau di sini kita ganti kata-katanya menjadi positif, buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian cucilah tangan sebelum makan dan minum.
Nah, lalu memberitahu saat ingin ke toilet, menyayangi guru dan teman. Ini juga harus menjadi budaya ya, budaya positif. Karena namanya anak-anak sedikit-sedikit berebut mainan, pasti ada yang berkelahi. Nah, jadi di situ kita harus bisa menerapkan bagaimana supaya dia bisa menyayangi temannya. Lalu meletakkan sepatu dan tas pada tempatnya. Bergiliran menggunakan mainan, berkata yang sopan. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini adalah pendapat dari Dr. William Glasser. Beliau menyebutkan seperti semacam album. Ini seperti semacam album foto ya. Jadi isinya tidak terlalu banyak, tetapi ada beberapa hal yang signifikan atau yang membuat lebih bermakna dalam kehidupan. Biasanya foto-foto itu kan kita pilih yang paling bagus. Nah, yang paling bagus itu yang dimasukkan ke dalam album foto. Sama seperti kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas ini. Kita pasti ingin yang terbaik dalam diri kita, yang diingat sampai masa yang akan datang. Contoh kasus, contohnya ini adalah Ibu Ambar namanya. Ibu Ambar adalah seorang guru, tetapi dia sedang bingung karena menghadapi ulah salah satu muridnya di kelas. Ini namanya Doni ya muridnya. Jadi si Doni ini setiap kali datang ke kelas, dia selalu merebut paksa bekal makanan milik temannya. Nah, lalu sebagai guru, Ibu Ambar ini menghadapi kebingungan. Kenapa kira-kira Bu Doni ini berperilaku seperti itu? Mungkin ada yang tahu dari ibu-ibu kenapa anak ini merebut bekal makanan temannya? Ada yang tahu ibu-ibu? Oh iya, mungkin kata Ibu Dila, anak tersebut tidak membawa bekal, jadi merebut bekal makanan punya temannya. Atau ada yang lain lagi pendapatnya? Mungkin dia tertarik dengan bekal makanan dari orang lain, mungkin karena berbeda atau lebih menarik dia mau gitu, jadi menginginkan punya orang lain. Iya, itu juga mungkin ya. Mungkin dia tertarik dengan bekal yang dibawa oleh temannya, mungkin lebih menarik daripada yang dia bawa sendiri. Ada lagi Ibu yang lain? Mungkin memang sifatnya sering ambil punya teman. Iya, mungkin juga Bu ya, sifatnya mungkin suka mengambil punya teman. Nah, jadi di sini ada penjelasannya. Nah, ini adalah kebutuhan yang harus dipenuhi. Ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, yang tadi itu di kasus yang saya contohkan tadi, itu ada kemungkinan mungkin dia tidak sarapan di rumah, perutnya lapar, kemudian melihat makanan temannya, bisa dia mau mengambil. Atau seperti tadi ya, makanan yang disajikan oleh temannya itu, yang dimiliki temannya mungkin lebih menarik, lebih enak, ya mungkin menurut dia lebih enak, jadi dia mau mengambil. Nah, jadi di sini adalah termasuk salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh anak. Jadi di sini ada kebutuhan bertahan hidup, itu makanan, minuman, nah itu termasuk di situ ya. Lalu ada kasih sayang dan rasa diterima. Nah, mungkin dia kurang mendapatkan perhatian di rumah. Orang tuanya tidak membawakan bekal ke sekolah sehingga dia merebut bekal temannya di sekolah. Itu juga mungkin ya Bu ya. Nah, jadi ada kebebasan juga di situ. Kebebasan, kesenangan. Nah, ini kesenangan seperti yang kata Bu Dewi tadi ya. Kesenangan mungkin dia hanya ingin jahil mengambil punya temannya untuk bersenang-senang. Jadi dari satu kasus itu bisa ada beberapa kemungkinan. Nah, lalu ada penguasaan. Nah, di sini ada juga sifat yang ingin menguasai. Jadi dari teman-temannya, mungkin dia ingin lebih berkuasa dari temannya. Nah, itu juga bisa masuk di penguasaan. Jadi dalam hal ini kita sebagai guru dan orang tua tentunya harus bisa memberitahu anak, mendampingi selalu, sampaikan kepada anak bahwa hal tersebut boleh atau tidak dilakukan.
sebagai orang tua dan guru, kita juga harus melihat dan memenuhi 5 kebutuhan dasar dari anak tersebut. Karena kalau satu saja kurang, mereka pasti akan berulah. Yang bertahan hidup itu tadi, kalau perutnya lapar, bisa nangis, bisa marah. Kita aja yang orang tua, kalau perut lapar, pasti kadang-kadang bisa marah. Ya Bu ya, itu efeknya mungkin. Apalagi ini bertahan hidupnya bukan cuma makanan, minuman. Kalau kita sebagai orang dewasa, kita juga perlu uang ya Bu ya. Nah itu termasuk bertahan hidup. Kalau nggak ada uang gimana Bu? Kita bertahan hidup? Nggak bisa ya Bu ya. Ini adalah posisi kontrol. Nah jadi di sini ada 5 posisi kontrol yang dilakukan biasanya oleh guru sama penghukum. Ada guru yang suka menghukum. Nah, kalau di sini mungkin nggak ada ya Bu ya. Kalau di TK, kalau kita menghukum, memukul anak orang, mencubit anak orang, mungkin ya mudah-mudahan tidak akan terjadi ya. Menangis Bu anak orang nanti kalau kami cubit atau kami pukul. Nah, jadi kalau untuk penghukum, mudah-mudahan tidak ada ya Bu ya di sini yang menjadi penghukum. Kemudian menjadi teman. Nah, apakah bisa kita di sini menjadi teman untuk anak-anak kita? Bisa. Tetapi kalau untuk teman ini misalnya anak merasa berteman dengan Ibu Preti misalnya, tetapi Ibu Preti suatu hari tidak hadir, dia mungkin akan merasa kehilangan dan tidak bisa dekat dengan guru yang lain. Salah satu kelemahannya kalau untuk di bagian yang ini. Lalu ada pembuat rasa bersalah. Di situ juga ada Bu, pembuat rasa bersalah. Kita sebagai guru dan orang tua juga tentunya pasti pernah Bu seperti itu. Misalnya anak-anak naik ke atas, misalnya ke atas mainan, sudah dibilang, jangan tinggi-tinggi nak naiknya, nanti bisa jatuh. Nah ternyata terjadi misalnya. Lalu kita seperti apa membuat rasa bersalah kepada anak? Tuh sudah dibilangi, makanya sudah dibilangi, jangan tinggi-tinggi. Nah jadi anak itu sebenarnya merasa kecil hati, merasa bersalah, dan dia biasanya tidak akan berani lagi naik ke atas itu. Tetapi ini berdampak kepada anak, mungkin dia ke depannya akan menjadi anak yang lebih penakut mungkin. Ya, lalu ada pemantau. Di sini cuman memantau saja. Nah, ini juga ada kekurangan tentunya ya. Kalau kita cuman memantau tetapi kita tidak merangkul anak itu juga ada memiliki kekurangan di situ. Lalu yang terakhir adalah manajer. Nah ini adalah posisi yang paling tinggi, posisi kontrol yang paling tinggi yaitu manajer. Di sini kita bisa mengajarkan anak berbagai macam ya. Di sini ada penjelasannya. Nah ini posisi kontrol sebagai manajer. Seharusnya kita sebagai guru, sebagai kepala sekolah dan sebagai orang tua sebaiknya berada di posisi ini. Jadi posisi ini kita bisa membuat sesuatu bersama murid. Kemudian murid dipersilakan untuk mempertanggungjawabkan jika mereka membuat kesalahan. Lalu kita juga bisa mendukung murid mencari solusi yang terbaik seperti apa. Nah, jadi kita di sini bisa menjadi teman, bisa menjadi manajer, bisa menjadi penghukum tadi Bu ya, bisa menjadi pembuat rasa bersalah. Nah, tetapi di sini yang paling bagus adalah menjadi manajer. Mudah-mudahan nanti kita semua dengan seiringnya waktu bisa berproses. Kami pun juga seperti itu. Semoga bisa menjadi guru yang bisa berada di posisi kontrol sebagai manajer. Nah, jadi kita bisa membuat keyakinan kelas yang disepakati bersifat universal dan mudah dimengerti. Karena kalau anak-anak TK ini, kalau kita menggunakan bahasa yang susah, mereka juga tidak akan mengerti. Makanya tadi kan bahasanya buanglah sampah pada tempatnya, itu kan mereka pasti memahami. Letakkan tas atau sepatu di tempatnya, mereka pasti memahami. Cucilah tangan sebelum makan, pasti mereka mengerti. Jadi menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh anak. Ini adalah segitiga restitusi. Jadi jika anak membuat sebuah kesalahan, kita bisa menggunakan segitiga restitusi.
Jadi ada 3 langkah di sini. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah langkahnya ya. Nah, langkahnya dari pendekatan restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Jadi di sini ada, nah ini ada contohnya ya, contohnya. Ini adalah murid kami, kebetulan di kelompok A, ini namanya Abdul. Jadi kebetulan Abdul ini pada saat istirahat, dia main di luar. Nah, dan pada jam masuk, sepatunya lupa ditaruh di tempatnya. Jadi dia bawa sepatunya. Di sini tugas guru adalah menanyakan kenapa Abdul tidak meletakkan sepatu di tempatnya. Nanti dia akan menjawab sendiri. Saya lupa, Bu. Tadi cepat-cepat. Nah, itu kan kita menanyakan identitas dulu. Jadi dia menyampaikan alasannya kenapa dia tidak meletakkan di tempatnya. Lalu kita melanjutkan lagi ke tahap yang selanjutnya, yaitu validasi kesalahan. Dia sudah tahu kesalahannya, membawa sepatunya ke dalam kelas. Jadi kita tanyakan lagi, kalau nanti sepatunya diletakkan di mana, dan dia pun sudah bisa menjawab, ada di tempat sepatu. Nah, katanya diletakkan di tempat sepatu. Nah, berarti kan anak ini sudah memahami bahwa tempat sepatu adalah tempat yang memang untuk sepatu yang ditaruh di situ. Jadi sepatunya tidak dibawa ke dalam ruangan. Lalu untuk menanyakan keyakinan, nah di sini kita menanyakan lagi kepada Abdul, apakah besok nanti akan dibawa lagi sepatunya ke dalam kelas ataukah ditempatkan di tempatnya. Nah, jadi si Abdul, nah keesokan harinya Abdul meletakkan sepatu pada tempatnya. Jadi dia memahami bahwa tempat sepatu ada di situ. Dia memahami. Jadi dari segitiga restitusi kita bisa menanyakan kepada anak dan kita bisa mencari solusi bersama. Nah, ini adalah yang terakhir ya Bu ya. Ini adalah dukungan dari semua pihak. Saya tidak akan bisa menjalankan budaya positif di sekolah tanpa dukungan dari semua pihak. Tentunya dukungan dari ibu kepala sekolah, dukungan dari guru-guru, dan dukungan dari orang tua murid. Ini sangat penting bagi kami. Saya tidak bisa menjalankan ini sendiri, Bu. Jadi untuk menjalankannya kita harus sama-sama untuk mengambil posisi kita, mengambil peran kita, seperti apa kita mendidik anak-anak di rumah dan di sekolah tentunya. Karena kami kalau di sekolah hanya sebentar, Bu. Yang lama anak-anak itu kan di rumah. Nah, jadi di sini tentunya kita harus belajar untuk mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Kemudian memahami 5 kebutuhan dasar anak yang tadi itu, Bu ya. Lalu menerapkan langkah restitusi jika dia melakukan kesalahan, lalu menanamkan keyakinan kelas sesuai dengan nilai-nilai universal. Nah, itu aja Bu mungkin yang saya sampaikan pada hari ini. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Karena di sini saya menyampaikan materi yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak. Saya juga mohon doanya, mudah-mudahan bisa menyelesaikan pendidikan ini nanti di bulan Desember. Ya, jadi kami di sini biar sudah guru, tetap kami harus belajar. Saya ucapkan terima kasih juga kepada guru-guru, kepada kepala sekolah yang telah banyak membantu, dan kepada orang tua murid, kepada murid-murid juga yang mau meluangkan waktu pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.